si kenyamanan itu dan ketenangan Iya. itu jauh lebih mahal daripada Iya. sekedar angka itu. Ketika kamu bisa mengekspresikan diri kamu, Yes. itu berarti kamu udah mencapai satu status Yes. gitu. So welcome to this episode of Nothing Serious Podcast. Today I have my friend Cynthia Margaret from Margaret Design. Halo. Her story is very interesting. Dia tuh baru pulang dari Milan. Can you explain for a bit? Ngapain aja di Milan? What's Milan about? Milan Design Week. So I was selected to present at Salone Satellite. It's maybe the most popular design event in the world. Kayak Biennale-nya art gitu lah ya. Iya benar, Milan Design Week. Nah aku dapat kesempatan buat present some of my works there. So I went there and present some furniture collection that I have designed in Indonesia. Ini terlalu humble, ini some padahal dipilih ya. Yeah. I actually like the blue one. Yang dari Rotan. Like what's the idea from? I think what's the name? Coral. Yeah. Okay, well, how did you arrive to that idea? Sebenarnya koleksi yang aku pamerin itu semuanya ada tema besarnya. Tema besarnya tuh crafting contours. Karena aku pengen nunjukin style aku sebagai desainer furniture itu kayak gimana. Aku sering terinspirasi dari alam dan eksekusi bentukku tuh lebih ke yang sculptural. Jadi kalau untuk si koral itu aku ambil gestur alam dari bentuk koral di laut. Iya. Makanya warnanya juga kayak coastal, agak biru putih. Itu menarik ya. Soalnya kan Rotan biasanya dia malah bukan ocean tapi earth. Nah ya sebenarnya development of the coral chair itu juga menarik karena biasanya kalau aku kolaborasi sama brand, biasa aku kayak nyari tahu dulu identitas dan DNA dari brand ini, terus kayak nyari peluangnya, potensinya. Nah aku ngelihat waktu itu aku kerja sama Zimmer, aku ngelihat koleksinya dia tuh kebanyakan masih playing safe. Jadi kayak warnanya gitu-gitu aja, yang aman. Nah aku tuh ngelihat potensi ngembangin sesuatu yang lebih pop up. Nah makanya yang berani main warna atau apa. Nah ngambil warna ini kan agak tricky ya. Karena kadang kita kalau salah pilih warna bisa langsung jadi kayak barang murahan. Iya, jadi kayak tacky malah. Nah makanya aku waktu itu ambil inspirasi dari nature. Aku ambil inspirasi dari laut, bahari gitu. Nah akhirnya aku pilih warna biru buat pop up si coral chair itu. That is like a natural process. I think a lot of people will ask you about your career. Oh, experience lu di sini, lu pernah ke Milan. Tapi the real question is, how did you genuinely develop yourself? Rasanya dari mana sih datang itu? Your development of things gitu. Development di ngembangin produk atau overall? The whole journey sih. Kayak Milan itu apa kayak is your bucket list? Is something you manifest? No apa gimana? Sih, enggak organik banget semuanya. Organik banget. Semuanya organik dan step by step. Jadi kayak sebenarnya Milan itu mungkin hasil dari ya keputusan-keputusan kecil tiap hari aja yang tiba-tiba kebetulan bisa sampai ke sana. Gitu gimana? Sih. Can you elaborate further? Mungkin karena dari dulu aku sebenarnya dari kecil itu udah suka ngebikin sesuatu. Iya. Jadi kayak zaman dulu tuh mainan-mainan yang impor Jepang tuh. Kayak Tamiya, Beyblade. Iya. Terus Lego juga. Jadi emang dari kecil aku tuh udah dapet kepuasan dengan creation gitu. Jadi emang mungkin kalau ditarik balik kenapa jadi desainer, karena pas kecil itu aku ngerasa enjoy bikin sesuatu yang dari cuma di ide tapi dimanifest jadi barang asli gitu dan bisa aku pegang. Itu sih awalnya prosesnya. Dan ya abis itu kan kita ambil jalur akademis gitu ya, kayak kuliah gitu. Aku kuliah desain produk. Terus abis itu pas lulus juga sempat kerja di
biro interior design. Nah di situ aku lebih terbuka karena ternyata kita ngedesain sesuatu tuh nggak cuma objek doang, tapi kita harus aware dengan sekitarnya juga. Jadi kayak dari objek aku jadi interest ke space. Jadi kayak dari kecil berkembang gitu, ke yang lebih luas lagi. Jadi ada gimana kita punya innate talent tapi bisa berfungsi di luar itu juga. Jadi kayak sebenarnya back to rasa penasaran aku yang lumayan tinggi sih. Tapi tadi you mention kata gue harus ada guru nih, gitu. Iya, jadi biasa aku kalau misalkan ada interest ke sesuatu, biasa aku kayak nyari mentor buat aku bisa belajar dengan betul gitu. Kayak misalkan aku waktu itu kan aku lulus desain produk, cuma aku kan kerja di biro interior design di Pak Tony Sofian, kebetulan dia juga dosen di UPH, dosen interior. Nah terus waktu itu aku minta dia, Pak saya mau belajar interior gitu. Terus diajarin dikasih project beneran gitu. Nah dari situ aku ngerasa dengan aku banyak belajar seperti itu, kalaupun aku messed up atau gimana, I have people to ask gitu. Jadi ada advice, terus ada nasihat dari pengalaman-pengalaman dia aja sih. Jadi kayak aku ngerasa ya mungkin ini balik lagi tiap orang cara belajarnya beda-beda. Cuma kalau aku begitu. Tapi kok bisa sih dari sesuatu yang mungkin ada niatnya gitu ya, you have intention, gue mau belajar. Tapi menjadi sesuatu yang lebih genuine tapi dan gak transaksional. Jadi ada relationship guru dan murid gitu, itu caranya gimana leap-nya gitu? Apa natural aja atau? Itu balik lagi ke chemistry sih. Chemistry sama jodoh. Jodoh? Soalnya masih single? Enggak, bukan itu. Maksudnya jodoh itu banyak ya jenis. Kayak misalkan nih, aku yang terakhir, eksplorasiku yang terakhir itu yacht interior design. Itu aku kenal sama satu perusahaan yang dimana mereka itu engineer kapal dan mereka juga pernah bikin interior buat yacht di Indonesia. Itu aku juga kenalnya by DM Instagram. By DM. Oh. Jadi kayak aku DM terus yang kayak aku mau dong belajar interior design buat yacht gitu. Nah terus di-invite ketemu. Awal-awal mereka juga lagi nggak ada project karena lagi COVID. Iya. Nah, terus habis itu aku dikasih kayak project virtual. Terus aku kerjain. Terus nggak lama mereka dapat project beneran. Dan sekarang aku lagi ngerjain yacht design. That's so interesting. Yacht design, iya. Because I've been in I have my little bit fair share of being in a kapal tuh masih ada promising banget. Padahal udah kapalnya bagus, tapi dalamnya tuh bisa lebih bagus lagi sih menurut gua. Bener, rata-rata di Indonesia tuh yacht masih belum terlalu disentuh banget sih interiornya. Iya. Tapi itu lucu sih yang kayak sampai sama kliennya aku di-invite ke private islandnya, nyobain naik kapal gitu-gitu. Si Mergat ini diam-diam mengenaskan ya. Apa? Kenapa diam-diam tuh kayak diam-diam ke Milan? kayak I feel like some things that you do is most of my friends who are talented, they're doing this ada effortlessnya tapi ada effortnya juga. Kayak I'm trying to uncover si source-nya tuh dari mana, dan kedua lagi kita juga pengen bahas tentang yang semua orang sekarang cari ya, itu status, itu wealth, kekayaan. Itu kan selalu sesuatu hal yang dikemas di Indonesia ini biasanya sebagai number atau brand atau what you can own. Gitu. Kalau furniture gini, to be honest, it's very new for me. Kayak kalau in terms of status symbol, furniture tuh di mana kalau mau di rank? Maksudnya luxury ya? Iya, luxury. Dan di furniture? Iya. Sebenarnya menarik sih kata luxury ini. Karena menurut aku pribadi, luxury yang sekarang sama luxury yang dulu itu udah beda. Gimana dulu kan kayak ukir-ukir? Kalau dulu tuh it's about the value, dan value-nya itu price. Oh.
Jadi kayak Ya, aku tahu yang rumah aku mewah harganya karena mejanya segini. Iya, karena misalkan harga marmernya ini sampai berapa miliar. Iya, Atau itu banyak loh. Kayak saya membeli sofa ini dengan harga ratusan juta, makanya ini mewah gitu. Nah tapi kalau mungkin karena zaman dulu that monetary value itu limited. Iya. Cuma kalau kita lihat zaman sekarang, unlimited kayaknya. Kalau zaman sekarang tuh, ya kita lihat aja deh kayak the wealthy people. Iya. Mereka tuh sekarang juga kerja banget gitu. Iya. Rata-rata owner mungkin lebih keras kerjanya dari even the staff, ya kan. Jadi kayak menurut aku luxury yang sekarang itu justru bukan dari value number, tapi dari kayak ketenangan, terus kayak comfort, terus kayak the timeless. Jadi kayak hal-hal yang udah bisa kita dapat kalau kita udah bebas finansial gitu sih. Jadi kayak ketenangan, kenyamanan, intention. Jadi kayak misalkan kita lihat desain rumah gitu ya. Kayak menurut aku lebih mewah rumah yang pencahayaannya bagus daripada rumah yang marmernya mahal. Iya. Gitu. Karena zaman sekarang si kenyamanan itu dan ketenangan itu jauh lebih mahal daripada sekedar angka itu. Itu menarik sih. Gitu sih. That's true. Tapi kalau misalnya kalau di furnitur ya pastinya ada harga, ada kualitas. Jadi nomor 1 itu emang kualitas. Dan nomor 2 itu menurut aku furnitur yang luxury itu yang timeless sih. Jadi secara style dia bisa fleksibel ke berbagai zaman. Cuma belakangan ini ada ada kayak intuisi baru aku, di mana furnitur yang luxury itu nantinya bakal ke arah personality. Meaning. Iya, jadi kayak personality of the owner yang beli. Jadi kayak whether this furniture can become an extension of the owner gitu. I see that. Kayaknya ke depannya bakal kayak gitu. I think I see that too, karena kemarin gue jadi discuss di podcast ya, kayak kenapa sih barang-barang yang vintage atau apa ini menjadi terkenal, karena they are looking for not perfection, tapi authenticity. Ya benar. Kayak, dan apapun ya, kayak kita baru bahas aja tadi kan, kayak misalnya MBTI atau personality test tuh, karena orang sekarang, gue siapa sih di dunia ini? Kayak semua orang tuh udah, everything udah too many options. Jadi untuk nge-stuck to one thing, root to one thing itu sangat-sangat penting ya. Karena let's say, aku suka jaket ini, aku suka sofa ini, next the other person sebelahnya juga bisa beli kan. Gitu. Jadi apa sih kita cari meaning atau value di hidup ini dengan mencari sesuatu yang pas untuk kita, tapi juga mau yang unik. Iya benar, dan di situ letak luxury itu. Jadi kayak ketika kamu bisa mengekspresikan diri kamu, itu berarti kamu udah mencapai satu status gitu. Oh, that's so interesting. Gitu sih, kalau yang aku lihat arahnya ya ke depan. Berarti bukan having the most expensive option, tapi having the option that you choose. Iya. Kalau zaman dulu mungkin kayak having the most expensive item is very limited gitu ya. Kalau terus kan berkembang jadi kayak having bukan cuma expensive tapi yang works gitu buat lebih hidup lu nyaman gitu. Tapi kalau ke depannya kayaknya having a space or a room or a resource to express yourself. Itu bakal jadi the next luxury sih. Kalau misalnya, we need space. Tapi kan space, kalau we can't afford the space, apa daily life upgrade yang kita bisa bawa gitu, to our space, which is bukan our own, mungkin daily life upgrade lah from your side.
mungkin bisa mulai dari objek-objek kecil atau kayak mungkin gak harus langsung beli itemnya, tapi kayak kita bisa seiring berjalannya waktu kita bisa tahu atau self discovery more, kayak style apa sih yang cocok banget sama personality aku gitu. Misalkan kayak apakah aku lebih suka furnitur yang warnanya gelap atau yang warnanya cerah gitu. Nah itu tuh juga ngaruh, itu juga nyambung ke kayak color psychology, terus kayak gimana satu atmosfer itu bisa mempengaruhi your well-being gitu. Jadi kayak sebenarnya kalaupun nggak purchase sekarang, bisa juga kayak kita lebih mengenal diri kita, kira-kira space yang kayak gimana sih yang kita suka gitu. Atau space kayak gimana sih yang kita butuh. Itu juga ngaruh kadang. What actually yang paling penting dalam space tuh apa sih? What actually matters if you put it in one essence, intisarinya gitu dalam journey Megrat yang sekarang? Kalau aku pilih satu kata gitu ya, mungkin comfort. Comfort itu bukan berarti sofa yang lembut gitu, tapi kayak are you being comfortable in that space gitu. Ciri khas taunya gimana? Nah itu tuh kayak sebenarnya tiap orang beda-beda pasti persepsinya. Jadi makanya kayak of course comfort ini bisa untuk satu orang atau bisa untuk macam-macam juga. Nah itu bedanya approach kita dalam ngedesain untuk space yang personal atau public space. Gitu. Si comfort ini kadang pengaruh juga sama kayak persepsi, terus kayak kebiasaan. Iya sih. Gitu-gitu sih. Cuma kayak menurut aku space atau desain yang berhasil itu ketika si target ini feeling comfort di tempat itu. Maksudnya feeling comfort dengan semua intensinya dia. Menarik ya. Kayak misalnya lifestyle dia suka nonton film, ya udah. Fungsinya itu dia comfortable nggak saat melakukan itu gitu. Iya benar. Terus kayak misalkan mau bikin resto yang hype atau gimana. Ya balik lagi nanti ketika customer datang mereka comfort gak di situ. Gitu. Comfortnya mungkin kadang ada tempat yang emang dirancang buat gak gitu nyaman dikit gitu kan. biar cepat keluar food count-nya. Nah tapi ketika dia di situ mereka comfort gak sesuai dengan ekspektasi gak gitu. The perfect balance is you still need to have effort to curate things. Ada balance di mana kamu harus ada effort to stand out versus semena-mena ingin attention. Itu menarik. Nah itu balik ke taste sih. Taste ya? Taste tuh agak tricky juga ya. Itu gimana tuh? Kadang menurut aku taste itu sesuatu yang antara bisa atau enggak dipelajari gitu sih. Nah kan kamu udah berguru nih, udah mentoring. Kayak ada turning point gak sih di mana Margaret ini kalau dilihat pas 10 tahun lalu, I don't have taste zaman dulu ya, sekarang udah pluk gitu. Nah gini, kalau dulu aku tuh ngerasa sebagai desainer kita kan kayak usaha jasa ya. Iya. Nah dulu aku tuh berprinsip kalau desainer yang baik itu mengikuti klien. Iya. Jadi dulu aku malah very pragmatic. Gimana di awal. Terus pas berjalan waktu kayak aku sadar kalau misalkan aku pragmatis, aku nggak jadi siapa-siapa. Gitu. That's very deep. Makanya dari saat itu aku mulai kayak berarti emang desainer itu harus idealis justru. Iya. Cuma idealis yang tetap make sense. Buat apa ya? Jadi kayak idealis tapi tetap punya empati gitu. Karena can you explain that? Karena menurut aku tetap desain itu a service industry. And akhirnya yang akan memakai atau menggunakan itu kan tetap klien. Makanya kita tetap harus punya empati. Tapi in the same time harus ada idealisme di mana
kita tuh bisa membuat setiap project itu seperti spesial. Yeah. Special for the client, Yeah. special for the place, atau special for the timing. Yeah. Jadi di situ aku belajar ngedesain itu ternyata harus ada idealismenya. Gitu. Karena idealisme itu sebenarnya bukan sesuatu yang ego. Iya. Tapi idealisme itu sesuatu yang sebenarnya bersifat lebih intention dan ide itu. Iya. Gitu sih. Can you give me a context di mana idealisme itu jadi ego dan tidak? Di empatinya. Gimana tuh? Kalau misalkan sesuatu yang idealis tapi dia tidak berempati, maka ada yang dirugikan. Gitu. Atau ada yang disacrifice. Sacrifice ya. Gitu. Misalkan kayak, enggak ini udah paling bagus kayak gini, padahal kliennya nantinya nggak nyaman di situ. Oh iya. Gitu. Nah itu udah ego yang menurut aku kurang empati. Cuma kalau misalkan kayak enggak ini bagusnya intensinya kayak gini, konsepnya cocok begini, dan itu sejalan dengan kebutuhan klien, itu baru yang bagus. Oh menarik ya. Gitu. Pernah nggak sih when you design something, kan now you need an emotional connection with your clients, with your work, with your project. Ada nggak sih satu desain that very stood out for you emotionally? Sebenarnya bukan emotion ya. Yeah. Tapi kayak sensitif. Sensitif. Nah menurutku desainer yang bagus itu bisa bedain antara sesuatu yang sensitif sama emosional. Kalau sensitif itu berkaitan dengan sense kita. Jadi kayak misalkan tekstur, warna, bentuk, ukuran, itu berkaitan dengan persepsi. Nah persepsi itu kaitan dengan sensori kan. Iya. Nah itu menurut aku desainer yang bagus itu makanya yang dia punya sense yang tinggi. Jadi kayak tanpa menyentuh dia udah tahu rasanya ini kayak seperti gimana. apa. Misalkan kita lihat karpet, kita bisa nyentuh gitu pakai mata kita. Kayak udah kerasa teksturnya kayak gimana. Nah itu kayak sensitivitas itu yang menurut aku bikin dia bisa jadi desainer yang bagus. How do you train that? Apakah itu sesuatu yang natural? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Cuma kalau koleksi yang salah satu aku suka, ini sebenarnya yang lagi kita dudukin ini. Ini yang meja ini aku suka bentuknya karena dia sculptural dan very iconic. Tapi in the same time dia fleksibel banget ke berbagai jenis interior. Tapi iya sih. Kayak dia bisa ke modern interior, bisa ke classic interior juga bisa. Tapi it's actually very juxtaposed loh. Ada yang wood tapi dia marmer. Usually kan ini bawahnya another marble ya. Iya, aku suka sih yang emang juxtaposed gitu. Now I see it. Now I can see it. Even the chair that you're sitting. Ya, aku lumayan suka karena itu aku eksplorasi kayak materialnya ada leather, terus ada soft. Tapi soft gitu. Terus kayak kayu yang biasanya keras, aku bikin lebih organik. Bentuknya ya, I can see that. Now I can see that. Gitu. Kayaknya aku sempat kayak mikir juga, because I'm into this art world itu baru-baru ini juga. I think to this banyak to have taste itu discernment. Kayak to know what is, to have a judgment about something tapi based on your decision gitu sih. Kayak sekarang kayak too many option, orang decision fatigue. Gitu. And to have taste adalah to make the right decisions. Itu susah sih. The right decisions gitu. Ya itu jam terbang juga sih. Jam terbang ya? Iya sih, aku juga pernah kayak, bukan pernah lah, maksudnya even in collecting, my journey in collecting itu juga ya ada some artworks yang why did I buy this gitu. Intentionnya apa beli ini? Iya. Menurutku emang taste sama skill buat making decision itu emang dipoles seiring berjalannya waktu. Dan
itu yang menurut aku ngebedain desainer yang senior sama desainer yang junior gitu. Jadi kadang aku tuh suka apa ya? Kadang aku suka rada bingung juga sama orang yang ngebandingin desainer dari misalkan desain V gitu. Iya. Karena itu tuh jadi kayak hal yang apa ya? Ada chemistry atau satu art of making itu yang nggak bisa dinilai pakai uang gitu. Iya sih. Dan kadang tuh fee itu cuma kayak sebatas kontrak doang gitu. Jadi kayak menurut aku orang yang ngerti dan appreciate design itu pasti akan lebih appreciate chemistry antara klien dan desainer. Cara komunikasinya, cara desainer ini bisa memanifestasikan apa yang di hati dan pikirannya itu lebih valuable daripada si kontrak doangnya itu. Iya sih. Gitu sih. Cuman I'm also guilty sih. I made my mistakes. Gitu. Karena kita, I think dengan adanya instant things kayak instant things lah, suatu yang instan kita pikir semuanya gampang nih. Bisa nih, kita udah punya knowledge-nya, kita udah punya AI-nya untuk mencaplok apapun yang dari aplikasi merah itu ya Pinterest, let's say lah. Kayak pakai Pinterest aja. Tapi it's not that simple. Iya. Nah itu kalau misalkan ya balik lagi kayak AI, reference, mood board itu tools aja. Itu tools buat kayak kita bisa apa ya, mengsimulasi apa yang kita mau gitu. Cuma buat mengeksekusinya yang pasti orang yang udah profesional di bidangnya itu lebih apa ya, udah lebih pakem kali ya. Ngerti. Iya. I'm sticking in my comfort zone, I'm going out my comfort zone. Buat Cynthia itu gimana? Karena it looks like you're very comfortable being in uncomfortable situations. Sebenarnya kalau comfort zone itu menurut aku hal yang baik selama kita terus berkembang. Kayak ya ini beda-beda ya tiap orang, tapi menurut aku punya comfort zone itu sesuatu yang baik. Asal kita nggak stuck gitu. Jadi kayak asal kita improve, masih bisa belajar sesuatu, masih bisa punya rasa penasaran, masih bisa punya kesempatan untuk melakukan hal yang baru, itu menurutku comfort zone yang baik gitu. Jadi kayak nggak harus kita keluar dari comfort zone terus kayak tiba-tiba jadi DJ besok. Iya, cari-cari sesuatu yang apa, yang mungkin terlalu ekstrim gitu. Jadi kayak aku sih tipe yang percaya semuanya yang baik itu step by step, by proses. Jadi nggak yang ekstrim gitu sih. Kan expectation orang kan sekarang makin tinggi ya. And then everyone expect, kayak aku bikin podcast aja, expect ini langsung 1 million views. Tapi realitanya enggak, pengen cuma 200. Kayak, and then you manage to reach that expectation. Bener-bener ke Milan nih. Kalau orang yang masih di bawah atau masih di tengah, gimana sih punya apa yang diperlukan gitu? Supaya dia gak jatuh atas ekspektasi dia sendiri. Gimana ya, bingung juga sih balesnya karena aku ke Milan aja gak pernah punya ekspektasi aku buat ke Milan. Aku cuma ekspektasi kalau aku berkarya dengan baik gitu. Gitu sih. Jadi aku ekspektasi aku terhadap karir aku adalah gimana cara aku bisa terus berkarya dengan baik dan benar. Gitu. Urusan entah itu apresiasi aku bisa diundang ke Milan atau pameran di tempat-tempat lain, itu menurut aku kayak ya mungkin reaksi aja kali ya. Itu akibat gitu loh. Akibat. Jadi that's like, berarti it's like you're very grounded ya. Mungkin. Iya, karena menurut aku. Or are you satisfied
Karena gitu. menurut aku enggak, justru dengan aku berkarya terus, kenapa aku berkarya terus? Itu karena aku nggak pernah puas. Gak pernah puas. Can you define that? Maksudnya kayak, kayaknya ini sebenarnya bisa diimprove kayak gini lagi. Mungkin kursi ini akan lebih nyaman kalau begini. I like what you say about kritik. Can you expand on that? Kayak menurut aku, ya aku sebagai desainer nggak takut dikritik gitu sih. Karena menurut aku self kritik aku mungkin lebih kejam gitu. Yes. Dan karena itu juga aku akan terus belajar. Yes. So the people, you said that the people who are successful are the people who critique themselves the harshest gitu. Mungkin. At what point itu menjadi toxic? At what point that's actually healthy? Ya, at one point yang kayak kalau misalkan being too hard to yourself kan juga nggak bagus gitu. Jadi kayak harus finding the balance aja between comfort zone and improvement. That's so interesting. I think we discussed a lot today.